Nah, memang sama ya, saya juga kan ibu ya, bukan menjadi sebuah alasan untuk kita lepas kendali tanda kutip gitu. Betul. Nah, makanya memang kita nih sebagai orang tua emang benar-benar perlu melatih diri ya, bagaimana membangun kesadaran terus dalam kondisi apapun, mau dalam kondisi capek, dalam kondisi stres, dalam kondisi apapun gitu. Karena ternyata menjaga kesadaran itu memang butuh latihan gitu, butuh latihan, butuh pembiasaan. Yang kita butuhkan itu adalah relaksasi. Tapi relaksasinya relaksasi bertujuan gitu. Jadi relaksasi bertujuan itu seperti apa sih? Bagaimana kita relaksasi untuk bisa menyadari apa sih yang sedang terjadi di dalam pikiran dan emosi kita. Nah, setelah kita menyadari gitu ya, kita menemukan, kita mengenali ada pikiran dan emosi yang memang tidak nyaman. Nah, baru di situ kita bisa memberikan disebutnya edukasi ya terhadap pikiran dan emosi kita itu. Nah, dengan cara seperti itu kita terlatih kan, oh caranya tuh begini, sehingga pada saat kita tidak relaksasi pun gitu ya, kita bisa mengenali dan memahami dinamika yang terjadi pada pikiran dan perasaan kita setiap waktu gitu. Aku kok sekarang perasaannya lagi begini nih. Kok aku sekarang pikirannya lagi begini nih, kayak gitu. Jadi tetap menyadari kesadaran Iya, gitu. betul. Ini salah satu yang diajarkan di latihan seni memperdaya diri ya. Pancuran 1000. Pancuran 1000 Jovan Gusti dan Coach Yuan. Iya, nanti betul. saya kasih link IG-nya ya di deskripsi sini. Thank you, Vida. Seni memperdaya diri Pancuran 1000 yang di apa itu ya, diinisiasi ya Mbak ya oleh Mbak Lucy dan Coach Yuan Yudhistira ya. Thank you. Jadi promo nih di sini. Iya, saling promo ya. Tapi memang itu ilmunya hebat ya. Ya maksudnya waktu isoman juga walaupun nggak banyak, tapi saya sempatlah mempraktekkan itu. Kita tuh pernah ada klien yang kena COVID gitu, dan kemudian dia tidak bisa tidur berhari-hari, bukan karena COVID-nya tapi karena kecemasan yang sangat tinggi. Jadi stres dan seterusnya. Padahal pasien ini itu berada di ruang VVIP yang sangat nyaman, sangat private gitu ya, tetapi tidak mampu mengendalikan kecemasan. Akhirnya dibekalilah dengan seni memperdaya diri Pancuran 1000 itu. Pada saat hari itu diajarkan, malamnya dia langsung bisa tertidur pulas dengan sangat pulas ya, dan itu berhari-hari dia bisa tidur. Nah, jadi buat teman-teman, jadi kuncinya yang namanya relaksasi itu adalah tubuh itu rileks, nyaman, santai, dan kemudian pikiran kita itu dibuat serileks mungkin, atau bisa dikatakan kita jadi malas berpikir gitu sebenarnya. Nah, dengan cara seperti itu Anda mulai bisa mengenali gitu ya perasaan-perasaan itu untuk cooling down, untuk dia bisa rileks, memberikan pemahaman, edukasi dan lain-lain. Karena dengan napas pun gitu ya, sesungguhnya napas itu banyak sekali manfaatnya kalau kita tahu teknik-teknik yang baik, dan kita bisa memanfaatkan. Yang namanya sholat, doa itu wajib gitu. Itu adalah bagian dari kita sebagai orang beriman. Nah, tetapi teknik-teknik yang seperti seni memperdaya Pancuran 1000, relaksasi, meditasi itu komplimen gitu. Maksudnya lengkap ya. Iya, sama lah kayak itu kan. Jadi hal-hal apa ya, tradisi atau kebiasaan yang baik itu jangan dicampurin ya sama hal yang wajib ya. Maksudnya wajib itu udah wajib. Sholat wajib gitu ya. Olahraga wajib nggak? Enggak. Tapi buat kita yang ingin sehat gitu, menjaga kebugaran, itu wajib gitu. Intinya ya kayak gitu loh. Jadi olahraga itu tuh wajib nih, apalagi di kondisi pandemi gini. Jadi jangan disamain sama kayak sama dengan sholat ya. Kalau sholat itu udah nggak usah, no question mark lagi. Yang namanya sholat, doa, ngaji, tadarus, tilawah, kemudian tahajud dan seterusnya. Mendekatkan diri ke Tuhan dulu ya kan, ke Allah dulu, baru kita mencari yang lain. Jadi memang waktu itu tetap saya jalanin tuh yang baik memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan segala macam. Lagi isoman ya,
wajib sholat, sholat. tapi makanan sehat wajib nggak? Enggak ya, Iya. bukan bagian dari ibadah, tapi kita ketika kita harus. lagi itu, lagi kondisi seperti itu jadi wajib. Jadi Membantu. relaksasi itu juga itu ya Mbak. Sama, jadi relaksasi itu sama kayak minum obat, Betul. sama kayak makan, sama kayak harus olahraga, nah gitu Betul. maksudnya. Ya. Setuju. Jadi memang tanpa itu kayaknya saya dulu tuh ngedown deh Mbak. Iya. Tanpa itu ya. Sangat membantu ya. Sangat Alhamdulillah membantu ya. banget gitu ya. Pasca kita udah negatif nih Mbak, ada penolakan dari beberapa temennya Raya, beberapa temen yang bukan menolak, nggak mau main dulu gitu, nggak mau main dulu. Jadi akhirnya pengaruh tuh ke dia. Saya sempat itu dia sempat bilang kalau diajak kemana-mana dia nggak mau sekarang. Nah, aku di rumah aja. Anakku yang dulu riang, ceria kan Mbak tahu ya Raya ya gimana. Iya. Dan banyak temennya. Sekarang dia kayak ya udahlah gitu. Oke, sebenarnya berlaku buat tidak hanya anak-anak ya, buat orang dewasa, remaja dan semuanya gitu. Jadi disebutnya kayaknya resiliensi gitu. Oh, resilient, ya resilient. Nah, jadi Tahanan diri. Ya, ketahanan diri ya sebenarnya ya. Oke, jadi gini, skill untuk bisa memberdaya diri itu amat sangat dibutuhkan. Oke, jadi saya menggunakan istilahnya sedikit memberdaya diri ya. Jadi kayak misalnya contoh Raya, teman-temannya menolak dia, kita mesti bisa sebagai orang tua gitu ya memberikan apa sih namanya pengertian ke anak kita bahwa di luar dari diri kita itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri ya. Ketika ada teman-teman kita yang menolak nih contoh ya, contoh kasus teman-teman kita menolak kita. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa memberikan pemahaman bahwa mereka pasti punya alasan. Nah, alasan-alasan mereka menolak kita jangan sampai memberikan pengaruh kepada kita untuk menjadi negatif juga gitu. Yang kita tahu, kita pahami alasan-alasan mereka untuk kebaikannya mereka, kita harus bisa menerima dan memahami bahkan mensupport mereka. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya mereka punya alasan dan itu bukanlah saya, kita bisa memberikan penjelasan. Ketika kita memberikan penjelasan dan orang lain belum menerima, ya nggak masalah. Yang penting kita sudah memberikan penjelasan. Dan pada akhirnya kitalah yang menjadi tuan buat pikiran dan perasaan kita sendiri. Jangan memberikan ruang untuk terpengaruh dengan hal-hal yang tidak memberdayakan diri kita. Gitu ya. Jadi berbuat baik tetap, memaafkan orang tetap, memaafkan diri sendiri tetap, memberikan pengertian, pemahaman, menerima, menghargai, itu tetap semua sifat-sifat itu tetap. Jadi bukan berarti ketika kita fokus sama diri kita sendiri itu ya udah biarin aja orang itu begini begitu, bukan. Ketika sesuatu itu tidak segala upaya sudah kita lakukan dan akhirnya tidak menemukan hasil yang sesuai dengan harapan kita, terus akhirnya bikin kita menjadi tidak berdaya. Nah itu kan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Nah itu pengertian itu yang bisa diberikan ke anak. Iya. Bahkan yang remaja juga bisa. Iya. Untuk kita juga yang tua juga begitu ya. Kadang-kadang kita merasa ditolak gitu ya. Baper ya. Sudah gitu. Toh kita tidak merugikan mereka gitu ya. Sejauh kita melakukan hal yang baik, kita melakukan kebenaran ya sudah. Kita tidak punya niat jahat, kita niat yang baik ya sudah. Tapi kalau misalnya ada input orang itu memberikan kita menjadi lebih positif, ya diterima. Tetapi ketika dia memberikan inputnya negatif, ya harus kita yang bisa mengolah sendiri gitu kan. Kita bisa mengendalikan. Ibaratnya gini, jangan memberi izin kepada diri sendiri untuk terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kasih pengertian teman-teman kamu kenapa ya misalnya gitu ya nggak mau ngedeketin kita, mungkin mereka pertama takut COVID. Ya iyalah pasti bunda juga gitu kali. Kalau misalnya kamu punya teman yang kayak gitu ya udah kamu tinggal kasih tahu aja sama teman kamu kalau kamu tuh udah negatif. Nah tapi kalau misalnya dia masih tetap takut ya udah nggak apa-apa. Dan kamu kan juga harus support dia, kamu harus ingetin dia, kamu makan yang baik ya, jangan kayak aku nanti, kamu istirahat yang cukup ya, jangan stres dan seterusnya. Jadi memberi, ya kan kita memberi. Support ya Mbak ya.
Iya. Kemudian yang ketiga misalnya juga ya udahlah Raya, kalau misalnya kamu butuh teman yang lain gitu kan ya, kamu masih bisa kok berteman sama yang lain. Kan itu baru cuma 1, 2, 3 orang gitu kan, sementara kamu punya teman ada berapa ratus gitu segala macam. Bersinarlah, jadilah mercusuar. Kebanyakan kita itu menuntut orang untuk bisa ngerti kita, untuk dia bisa memberi ke kita. Kenapa kita nggak memberi? Kenapa bukan kita yang memberi gitu? Ketimbang kita jadi perahu-perahunya, mending kita jadi mercusuarnya gitu kan. Keren banget tuh Gitu. Keren banget ya Sama-sama. Nanti sehat kan ya. Mudah-mudahan Raya kembali lagi jadi yang Pasti bisa. Yakin deh. Kalau orang tuanya mampu, pasti anak-anaknya mampu. Amin. Nah itu oke. Jadi seru banget ya obrolan kita sama Coach Lucy ya. Sama Coach Vida. Apalah saya orang yang, kalau menurut saya orang yang tanpa pamrih ya, ikhlas, suka kasih Zoom gratis ke kita, bagi-bagi ilmu parenting. Juga nanti ada, boleh ya Mbak ya di share grup parenting Smart and Happy Parentingnya Mbak Lucy. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya, komen, boleh Mbak Lucy lagi. Berbagi aja kan, kalau misalnya kita punya rasa bahagia, punya rasa ada manfaat nih, kayaknya pengen aja ngebagi gitu kan, mudah-mudahan bermanfaat juga buat banyak orang. Mudah terus makanya beliau. Iya, sama. Thank you so much Mbak Lucy. Sama-sama.